Kenapa berbentur? Jelekin sini, jelekin sono. Berarti di situ ada keburukan yang dibungkus dengan kebaikan. Maka kita jangan seperti itu. Kita jadi contoh buat sahabat-sahabat yang lain yang belum datang. Kenapa nggak bisa rangkul tuh orang? Kita doa, ya Rabb, sebagaimana Kau berikan hidayah kepada kami, berikan hidayah kepada sahabat kami, pada mereka yang belum datang ke majlis ilmu, ke majlis salawat. Tunjuki mereka, ya Rabb, berikan hidayah kepada mereka, ya Rabb, sebagaimana Kau berikan hidayah kepada kami. Ajak mereka hadir ke majlis ini, ke majlis taklim. Jangan kita berpikiran negatif thinking ke mereka. Ketika mereka berbuat buruk, berbuat jahat, kita ponis, ya, seakan-akan kita panitia ahli surga dan neraka. Oh, neraka tuh dia, udah nggak ada ampunan buat lu, kata gitu. Jangan begitu. Boleh jadi itu maksiat yang terakhir yang dia kerjain. Setelah itu apa? Mati? Enggak. Setelah itu Allah takdirin dia berbuat baik. Dan kita saat ini yang kumpul bersyukur, jangan sombong. Kita ngumpul di sini, oh yang lain nggak bisa kayak gue dapat banyak kebaikan. Jangan sombong. Kebaikan yang Allah berikan ini adalah taufik dan hidayah. Allah berikan kita hidayah bukan dasar kemampuan kita hadir di sini. Kita gerakin kaki kita, sanubari kita hadir di sini bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata itu semua hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat terbesar Allah kumpulin kita di sini untuk memuji manusia yang mulia, baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sombong ketika hadir. Tundukin hati kita. Ketika disindir jangan astagfirullah. Pikiran kita istighfarnya ke teman kita. Oh, astagfirullah gitu. Emang dia orangnya jahat itu, nggak lagi yang disindir tuh dia itu, kata gitu. Ya, Satali bilang babi itu yang di kuburan turun, kata gitu. Kita yang ada di atas tuh turun, kecuali lu bawa bini, bawa anak, kata gitu. Ada pengecualian, ya, tukang dagang gitu, boleh dah, ya. Tapi kalau disuruh turun, udah denger ya. Ya beliau katakan begitu, dia orang yang nggak mengenal, maka nggak tahu sifat aslinya beliau. Yang disampaikan itu dia mau bersihin jiwa hewan kita, sifat hewan kita yang ada pada diri kita, ya, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Jadi begitu. Jangan kita merasa sombong dengan kehadiran kita di sini. Boleh jadi ini malam Allah catat kita sebagai amal baik yang terakhir. Habis itu keburukan terus yang kita kerjain. Ada baiknya karena kesombongan. Awalnya iblis dikutuk oleh Allah sebab apa? Sombong disuruh sujud sama Adam nggak mau. Ya Rabb, khalaqtani min nar, saya diciptain dari api. Tinggian saya, sedangkan Adam diciptain dari tanah. Berarti gitu, lebih tinggi saya. Pendapatnya itu. Iblis nggak sombong dengan amal ibadahnya, tapi sombong dengan pendapatnya. Saran saya begini, saran gue tuh dipakai. Kalau gue bukan gue nyarannya, gak bakal maju tuh majlis. Sombong dengan pendapat. Iblis paling banyak ibadahnya, pimpinan para malaikat dulu. Seperti itu. Sebab Allah murkai gara-gara cuman berpendapat, ya Rabb, bukan saya ini lebih baik. Engkau ciptain saya dari api, Adam dari tanah. Maka kenapa saya disuruh sujud sama Adam? Pendapatnya dia berpendapat begitu. Allah Subhanahu wa taala kutuk, laknat, jadi manusia, jadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita semua diharuskan, diperintahkan, diajarkan untuk berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kita suruh baca tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disuruh baca tuh untuk menjauhin godaan, ya, godaan dari kanan, dari jin, dari manusia yang ngajakin dia, malam Sabtu datang mulu, waktu itu nggak bosan, jadi wali nanti ente ngaji mulu, katanya. Ngaji mulu sekali-kali bandel dikit, kayak gitu. Diajakin sama teman kita mau untuk binal jinnati wan nas, dari golongan manusia. Itu nggak bisa digoda dengan rayuan bujukan, maka datang nih makhluk jin berupa manusia diajakin. Maka jangan sombong, rendahkan diri kita. Ketika mendapatkan nasihat, tujukan pada diri kita. Kita harus seperti itu, perbaikin diri kita, perbaikin akhlak kita. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala udah alihkan diri kita, udah alihkan jiwa kita dari berbuat buruk. Ini malam kita hadir di tempat ini, kita bersyukur. Ini tanda keislaman kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan
keislaman seseorang, yakni ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini malam kita mungkin lagi main handphone, lagi main FF, ya kan? Main ML, lihat IG, Telegram, PPN, ada masih PPN. Jaringan terkunci, cari 1000 cara PPN. Siapa itu? Kita termasuk yang ngomong, nggak bisa dipungkiri ya. Ustaz Surya udah bilang, kita jangan berniat bercita-cita jadi manusia terbaik, karena manusia terbaik milik baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi berharaplah manusia jadi yang lebih baik dari hari kemarin. Hari ini kita buruk, kita rubah diri kita jadi lebih baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah dihadirin di sini, dikumpulin sama Bang Dado di dalam satu naungan Majelis Taklim Al-Fatah, para pemuda ya. Mau saking pemuda nggak ada orang tua ya. Alhamdulillah muda semua. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para pemuda Ansor Muhammadin di bawah pimpinannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di bawah pimpinan mertuanya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih izinin lisan kita yang banyak dusta, banyak bohong, ngeprank orang, ya. Diizinin untuk muji manusia yang mulia baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalin perbuatan dosa nih malam. Nih malam mungkin kita lagi ngebet Instagram. Ada perempuan kayak gitu. Kalau udah ngebet, pandangan yang pertama rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah lewat jangan balik lagi, udah balik lagi penasaran. Yang kedua ini ada maksiat, ada dosa. Tapi ini malam kita lepas dari handphone kita pandang mata kita dengan sholawat, dengan pujian kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggalin tuh maksiat, kita tinggalin dosa. Ini yang buat kita, hati kita menjadi lembut. Karena apa? Karena kita ninggalin dosa, ninggalin maksiat. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Nasihatul Ibad, man taraka dzunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa, kemaksiatan, baik dosa mata kita ngelihat perempuan bohai udah berimajinasi. Malah simpen. Mending simpen Bang Ado, buru-buru. Lari kamar mandi dan lain sebagainya. Nanti aja tuh tanya Bang Pandi, nikmat rasainnya. Jangan saat-saat ini, gitu. Jangan kita kotori tangan kita. Ditanya tuh nanti. Mulut semua terkunci, yang berbicara tangan. Ini malam kita tinggalin tuh perbuatan maksiat, dosa. Berapa jam? Nggak lama Bang Dado. Nggak sampai 2 jam kita ngumpul. Nggak sampai 3 jam, 4 jam, paling lama lah 2 jam. Kita ngumpulin. Sa'ah itu dalam bahasa Arab 1 jam. As-sa'ah 1 jam kita duduk kumpul, kita baca sholawat, kita baca zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalin semua maksiat itu 1 jam. Man taraka dzunuba raqqa qalbahu, maka hati kita akan lembut. Ternyata hati kita keras, ya, hati kita keras, beku, gersang karena banyaknya maksiat. Ulama bilang tuh kalau kita maksiat, ngerjain maksiat satu, maka titik dosa, titik noda di dalam hati kita. Maksiat lagi, titik lagi, stempel lagi, terus hingga tertutup. Hati kita diibaratkan cermin. Ketika kita berkaca, kemudian cerminnya kotor, nampak nggak wajah kita? Begitulah hati, ketika kotor hati, beku hati kita, maka sulit untuk menerima sir, menerima rahasia, menerima cahaya ilahi, menerima nur Muhammadiyah. Bisa, karena sanubari kita kok kotor. Karena nih hati tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pandang hati-hati kita. Dilihat hatinya kalian, antum hadir, antum datang ke sini dengan niat yang ikhlas. Yang nggak ikhlas dapat semuanya. Allah lihat hati kita. Man taraka dzunuba raqqa qalbuhu, bening hatinya. Dan orang yang terus bermaksiat maka hatinya keras. Nggak akan bisa kalau hati keras nerima nasihat-nasihat, menerima petuah-petuah ulama, menerima kata-kata bijak dari guru-guru kita. Nggak bisa. Jangankan disampaikan lewat WhatsApp, ayo kumpul ngaji. Ya, bahkan toa masjid walaupun di kupingnya dia dinasihatin, nggak bakal dengar. Kenapa? Hatinya udah keras, udah beku dengan maksiat.
maka lembutkan hati kita dengan kikis tuh, tinggalin dosa. Caranya gimana?